Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mekanik, kenalin nama aku Muhammad Rafka Hafiz, NIM 400402246533129. Aku dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik angkatan 2024 kelas D. Nah, di sini aku dipilih sebagai dari kelompok 1. Nah, di sini aku akan mempresentasikan materi mengenai praktikum dasar sistem kontrol, yaitu pemahaman sistem kontrol modern dan PID. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian dasar, tujuan sistem kontrol, komponen utama sistem kontrol, prinsip dasar kontrol PID, kelebihan dan kekurangannya, serta pengaplikasian kontrol PID pada sistem. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sistem kontrol modern dan PID. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi lah dengan apa itu sistem kontrol modern dan PID. Mungkin beberapa teman-teman mekanik atau mesin masih kurang familiar ya, tapi kalau untuk otomasi pasti sudah tidak familiar karena materinya selalu berhubungan dengan sistem kontrol. Nah, sumber materi. Yang pertama, Ogata K2010, Modern Control Engineering, Prentice Hall. Yang kedua, Setiawan I 2015, Kontrol PID untuk proses industri lengkap. Yang ketiga, Astronom K, J, dan Murai RM 2008, Feedback System and Introduction for Scientists and Engineer. Yang keempat, Yefri Handoko Putra STMT 2018, PID Control. PID Tuning Guide, a Practitioner's Guide for Assessing Process Dynamic. Yang kelima, Salmah Tukiman dan Nur Fazilah Abdul 2017, Basic Control System. Yang keenam, DM Basa 2019, Control System Notes, bab yang akan dibahas, dasar sistem kontrol dan prinsip PID controller. Nah, apa sih itu sistem kontrol? Menurut Ogata 2010, serta Salmah Tukiman 2017, sistem kontrol dapat diartikan sebagai mekanisme yang membuat output atau keluaran mengikuti nilai target atau set point. Misalnya, ketika suhu ruangan diatur pada 25 derajat Celcius, sistem kontrol akan memastikan suhu tetap berada pada nilai tersebut, walaupun ada perubahan dari luar, seperti pintu yang terbuka atau perubahan cuaca. Nah, umpan balik atau feedback. Apa sih itu umpan balik atau feedback? Umpan balik atau feedback adalah prinsip yang dimana keluaran sistem diukur dan dibandingkan dengan set point. Lalu, error digunakan untuk mengoreksi aksi kontrol. Seperti yang dijelaskan oleh Astronom dan Murai 2008, keluaran sistem selalu diukur, kemudian dibandingkan dengan nilai target. Selisih dari perbandingan ini disebut error. Dan error tersebut digunakan oleh pengendali, yaitu controller, untuk memberikan aksi koreksi. Dengan adanya mekanisme ini, sistem mampu menyesuaikan dirinya secara otomatis meskipun terdapat gangguan. Nah, apa sih tujuan dari sistem kontrol itu? Tujuan dari sistem kontrol itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Setiawan dan Basa, adalah untuk menjaga kestabilan, memastikan proses berjalan sesuai target, serta tetap mampu bekerja meskipun ada gangguan. Penerapan sistem kontrol dapat dijumpai baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam di dunia industri, mulai dari AC dan water heater untuk mengatur suhu, boiler untuk menjaga tekanan, motor listrik untuk mengatur kecepatan, hingga tangki industri untuk mengatur level air. Nah, jadi untuk mewujudkan fungsi kontrol ini, dibutuhkan komponen utama yang terdiri dari set point sebagai nilai target, sensor untuk membaca kondisi nyata, controller, misalnya PID, untuk mengolah error, serta aktuator yang memberikan aksi nyata seperti motor, heater, atau katup. Salah satu metode kontrol yang paling banyak digunakan adalah PID controller. Menurut Ogata 2010 dan Yefri Handoko Putra 2018, PID adalah algoritma kontrol klasik yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu proporsional, yaitu P,
integral I, dan derivatif D. Nah, pembahasan yang kedua yaitu sistem kontrol PID. Sistem kontrol PID memiliki prinsip dasar, yaitu menjelaskan bahwa aksi proporsional, yaitu P, berfungsi memperbaiki error secara langsung. Semakin besar error, maka semakin besar pula aksi kontrol. Aksi integral I mengakumulasikan error sebagai waktu untuk menghilangkan kesalahan jangka panjang atau offset yang tidak bisa diatasi hanya dengan proporsional saja. Sedangkan aksi derivatif, yaitu D, berfungsi memprediksi arah perubahan error sehingga sistem menjadi lebih stabil, tidak mudah berosilasi, dan mampu bereaksi lebih cepat terhadap perubahan yang mendadak. Nah, di sistem kontrol PID itu sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan kontrol PID itu berupa kesederhanaan, mudah diterapkan, serta tidak memerlukan model matematis yang terlalu rumit, sehingga banyak digunakan di industri proses. Namun, sistem kontrol PID ini memiliki beberapa kekurangannya juga, yakni perlunya penyetelan parameter, yaitu tuning KP, KI, dan KD agar sistem lebih optimal, serta keterbatasan dalam menghadapi sistem yang sangat kompleks tanpa modifikasi tambahan. Nah, berikut adalah contoh pengaplikasian sistem kontrol PID pada sistem level air. Contoh sederhana pengendalian level air dalam tangki industri kimia, Setiawan 2018, Bahasa 2019. Dalam kasus ini, set point adalah tinggi permukaan air yang diinginkan. Sensor, misalnya flowmeter atau level transmitter, digunakan untuk mengukur ketinggian air. Jika air dalam tangki berada di bawah set point, controller akan mendeteksi error tersebut dan mengirim sinyal ke aktuator. Misalnya membuka katup suplai air agar permukaan naik. Sebaliknya, jika air terlalu tinggi, controller akan mengurangi aliran masuk atau bahkan membuka katup pembuangan. PID bekerja menjaga error sekecil mungkin, proporsional memperbaiki kesalahan secara langsung, integral memastikan tidak ada offset ketinggian air yang menetap, dan derivatif membantu meredam perubahan mendadak sehingga level air tidak naik turun berlebihan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Nah, teman-teman mungkin sekarang sudah tahu nih apa itu sistem kontrol PID dan contoh pengaplikasiannya. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip dasar PID bukan hanya konsep matematis, melainkan benar-benar digunakan dalam aplikasi nyata seperti pengaturan level air, suhu, tekanan, dan kecepatan. Karena kesederhanaannya, PID menjadi metode kontrol yang paling populer di dunia industri hingga saat ini. Nah, itulah tadi presentasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya. Dadah.